kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Oh, terima kasih Tuhan buat harian kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik, teramat sangat baik. Sampai hari ini Engkau pelihara kehidupan kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, Engkau memberkati kami, Engkau mencukupi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau tunjukkan keselamatan-Mu, perlindungan-Mu. Haleluya, terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak terbalas oleh perbuatan kami ya Tuhan. Namun kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya, kami mau belajar lebih taat lagi, lebih setia lagi, lebih takut akan Tuhan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini saudara dan saya masih ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu bukan kebetulan,
Bukan karena sudah biasa, tapi kita harus menyadari setiap nafas kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, itu semua, haleluya, diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, luput dari segala bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, masalah, persoalan. Itu bukan kebetulan. Haleluya. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan atas kita. Mari kita mau sadari, kita renungkan baik-baik. Haleluya. Seringkali saat sehat, saat aman, saat senang, kita lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Namun waktu kita sakit, menderita, sengsara, sulit, sukar, ada masalah besar, kita baru menyadari kita butuh pertolongan Tuhan. Oh Yesus, ampuni kami Tuhan. Berikan roh insaf, roh sadar kepada kami semua bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, yang kami alami, itu semua oleh kasih karunia Tuhan. Baik yang baik ataupun yang kurang baik, kurang menyenangkan, itu semua seizin Tuhan untuk mengolah iman percaya kami, supaya kami menaruh harap dan percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur. Apapun keadaan kami saat ini, kami belajar mengucap syukur. Kami percaya di balik setiap masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan tahu itu semua. Tuhan yang maha tahu, Tuhan juga mau tahu untuk menolong kami. Yang taat, yang setia kepada Tuhan, Tuhan pasti beri jalan kemenangan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Rahmatnya, kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita, dan selalu baru dan selalu baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini yang betul-betul keluar dari dasar hati kita, dan kita berkata, Tuhan memang Engkau sungguh baik. Engkau sudah meluputkan kami dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari COVID dan sebagainya. Haleluya. Itu karena pertolongan kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Benar Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Bersyukur, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik sampai saat ini. Haleluya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini, Engkau tetap beserta kami, menolong kami, menguatkan, menghibur kami, sehingga kami sampai saat ini berada kuat di dalam Engkau. Itu karena kasih, anugerah, penopangan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan Engkau melanjutkan kasih setiamu untuk kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman Allah, yang rindu untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Kami percaya Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu lebih indah lagi, lebih besar lagi, sehingga kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau jamah kami, Kau urapi kami, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami Tuhan, mungkin masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kekuatan-Mu, beri kemenangan-Mu, beri kesetiaan-Mu, kesungguhan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan, sama seperti kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kau urapi, Kau berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Pagi hari ini saya rindu kita semuanya di tempat ini datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
datang tanpa keraguan kehadiran Tuhan. Disitulah Tuhan nyatakan kuasanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita telah bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, tiada aku ragu lagi. Ku
terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, biarlah pujian kami yang sudah kami naikkan benar-benar Tuhan itu keluar dari dasar kehidupan kami, dasar hati kami. Haleluya, kami sangat membutuhkan Engkau dan kami mau taat akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu, sidang-Mu di tempat ini semua boleh bertumbuh oleh kasih karunia-Mu, semakin taat dalam segala segi kehidupan, sehingga kami tidak terus dimurkai Allah, tapi kami diberkati terus. Haleluya, ditolong terus oleh Tuhan, bahkan dimuliakan. Semakin hari semakin mulia, semakin indah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya menjadi berkat baik secara jasmani rohani untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu sebentar dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman kebenaran-Mu, firman-Mu yang hidup berkarya menjamah kami, mengubah kami. Haleluya, sehingga kami boleh lebih taat, lebih setia, lebih takut akan Tuhan. Haleluya, dan kami boleh menurut akan segala kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan berkati, urapi pelayanan mereka Tuhan, urapi anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya dan boleh bersandar berharap kepada Tuhan sejak masa kecilnya sampai mereka dewasa. Haleluya, sampai mereka terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Urapi dan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang tudung badai. Haleluya. Tudung badai, ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 11 September 2022 11922. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama untuk Hana Vindo. Besok sudah mulai masuk rumah sakit untuk menerima 2T ya, titipan terindah. Ayatnya di Kejadian 18 ayat 19 ya. Setiap orang tua pasti memiliki 2T, titipan terindah, untuk kita ajar anak-anak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan mulai minggu depan nanti kita dibantu oleh Bapak Nathan ya untuk memainkan drum ya, mungkin minggu depan, karena jaga anaknya dulu sampai kuat pulih kembali untuk diajak bersama-sama ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan belajar sekarang yang pertama. Sebelum masuk pertama, tudung badai ayatnya di mana? Kita sudah belajar tudung kemuliaan di Yesaya 4 ayat 5. Kita juga belajar badai kemuliaan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Digabung, tudung kemuliaan, badai kemuliaan. Sekarang kita belajar tudung badai. Haleluya. Ayatnya di Wahyu 12 ayat 1. Itu tudung badai. Tudung badai itu bermahkotakan bintang, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan. Itu tudung badai. Haleluya. Kalau hari-hari ini banyak berita macam-macam, kita sudah berada di dalam tudung badai ya.
bermahkotakan bintang, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan. Wahyu 12 ayat 1. Perhatikan gambar-gambarnya, mulai tadi judulnya tudung badai, sekarang masuk Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, berselubungkan matahari. Itu ada juga di Wahyu 19 ayat 8 ya. Memakai jubah yang berkilau-kilauan. Itu perbuatan benar dan kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dikaruniakan, haleluya. Kita dibenarkan, dikuduskan, terus disempurnakan. Tugas kita adalah menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai keselamatan yang kita peroleh. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Takkan ku lepaskan, haleluya. Kerinduan kita adalah semua orang mengenal Yesus. 1 Korintus 9 ayat 22. Haleluya, haleluya. Saat memuji Tuhan, kita naikkan setiap kata sebagai doa. Saat kita mendengar firman, kita terima semuanya, kita naikkan sebagai doa. Dengan bulan di bawah kakinya, berkasutkan bulan ya. Berselubungkan matahari, berkasutkan bulan. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, bermahkotakan bintang. Hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, terus nurut Roh Kudus, berselubungkan matahari, haleluya. Terus hidup dalam iman yang bergantung kepada kekuatan Allah, yaitu firman Allah. Berkasutkan bulan, terus berdiri di atas firman, stand on his word. Terus berdiri di atas firman, pegang perjanjian Tuhan, pegang firman Tuhan. Hafal, ayo dihafal berapa? 7, 7, 3, 6, 9, 2. Saya ulangi terus sambil dihafal ya. 7, 7, 3, 6, 9, 2. Gampang angkanya ya. 7, 7, 3, 6, 9, 2 ya. 70 jam selesai. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Baca firman, baca firman, baca firman. Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Ibrani 4 ayat 12. Hidup itu artinya memberi kehidupan. Kalau orang-orang bekerja katanya mencari uang supaya bisa punya kehidupan. Firman ini memberi kehidupan. Sebab itu 1 hari 24 jam. Tuhan tanya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berjaga-jaga itu mendengarkan suaranya 1 jam. Baca 1 jam. Baca firman. Terus direnungkan. Itu yang menjadi kehidupan, menjadi kekuatan, kuasa. Kita jadi anak Tuhan yang berkekuatan, punya kuasa untuk memenangkan jiwa, menjadi saksi, haleluya. Jadi tadi dihafalkan ya apa? Berselubungkan matahari, terus berkasutkan bulan, gampang ya. Bermahkotakan bintang ya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, terus hidup dengan iman yang bergantung pada kekuatan Allah, firman Allah. Berdiri di atas firman, berdiri teguh di atas firman. Supaya bisa berdiri teguh di atas firman, tidak ada jalan lain kalau tidak membaca firman. Cuman itu caranya. Bagaimana cara kita berdiri teguh di atas firman? Baca firman ya, baca, dengarkan, renungkan, naikkan sebagai doa, naikkan sebagai pujian terus ya. Nomor 1 nak, langsung. Ini kita ulangi sebentar. Kita sudah belajar tudung kemuliaan, diulangi. Firman Allah itu proses pengulangan, terus diulang-ulang. Kalau saya hafal banyak itu bukan karena saya menghafalkan, bukan karena dihafalkan. Dengan sendirinya, hafal sendiri kalau diulang-ulang. Jadi setiap saya menyiapkan firman, saya tidak pernah buka concordance. Saya hanya dengar dan saya tulis.
Kenapa kok bisa dengar? Ya karena dengar terus ini. Saya ulang terus kejadian sampai Wahyu. Saya sekarang waktunya sudah banyak, 4 hari selesai kejadian sampai Wahyu. 1 hari kalau 18 jam, 4 hari selesai. 1 hari ada 24 jam. Haleluya. Kita pernah dengar Kopassus itu tidurnya hanya 2 jam. Kita Laskar Kristus, tidur kita tidak 2 jam. Tidur kita di mana? Hafal ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 6. Itu tidurnya Laskar Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 tambah 5 sama dengan 6. Tidur yang berjaga terus merenungkan firman. Jangan kalah sama Kopassus ya. Kopassus saja tidurnya cuma 2 jam. Kalau makan itu sambil berdiri, dan apapun harus habis ya. Makannya cepat, 3 menit selesai. Terus latihannya berat. Latihan. Kita juga berjuang, latihan. Cocokkan hidup kita dengan firman. Mereka turun dari bukit, bukan turun biasa, turun posisi kepala di bawah, posisi 90 derajat. Latihannya berat. Kita juga punya latihan rohani. Orang Kristen jangan malas-malasan, rajin, semangat. Baca firman, terus hidup kita pakai untuk menyinarkan, jadi roti yang terpecah, jadi anggur yang tercurah, jadi saksi. Terus beritakan Injil. Caranya memberitakan Injil yang paling efektif bagaimana? Ya ini tadi, tudung badai. Kita bermahkotakan bintang, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan. Nah ini tadi gambarnya, seperti ini gambarnya. Kalau kita seperti itu, seperti Wahyu 19 ayat 8, terus kita jalan di mana-mana, kita cuma jalan aja, kita akan menyebarkan bau harum Kristus. Kita akan memancarkan kilauan kasih. Wahyu 19 ayat 8 itu kilauan kasih. Dan kita terus berada dalam lintasan kemenangan. Yesaya 58 ayat 14. Itu lintasan kemenangan. Jadi kita tidak salah kaprah. Banyak orang Kristen yang harus berlomba berjuang tapi dengan karepnya sendiri. Siapa orang Kristen yang berjuang dengan kehendaknya sendiri? Marta, ya. Marta itu kelihatannya berjuang, tapi dia tidak di jalur lintasan kemenangan. Maria kelihatannya duduk diem, dengar firman. Kelihatannya seperti orang males. Tapi dia berada di dalam lintasan kemenangan. Hanya satu saja yang perlu dan kita harus memilih yang terbaik. Jadi kita bukan tidak boleh kerja ya, kita harus kerja keras. Tapi saat kerja keras, posisi kita, posisi hati kita, sikap hidup kita itu seperti Maria. Terus dengar. Matius 7 ayat 21 itu orang-orang Kristen yang kelihatannya luar biasa, bisa membangkitkan orang mati dan lain-lain. Tapi dia tidak berada di dalam lintasan kemenangan. Dia punya jalur sendiri. Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan. Kalau kita tidak di dalam kehendak Tuhan, kita adalah pembuat kejahatan. Contohnya gampang. Kalau kita ikut pertandingan, ada jalurnya enggak? Ada jalurnya, pertandingannya di sini. Lari dari sini start sampai finish. Ada orang yang bilang, saya enggak mau di situ. Saya sama-sama larinya kok. Tapi dari sini, loh saya sudah sampai duluan, saya menang. Tuhan bilang, saya enggak kenal kamu. Ini ada lintasan kemenangan, itu kehendak Tuhan. Jadi supaya kita ada di dalam kehendak Tuhan itu Yohanes 7 ayat 17. Mau melakukan kehendak Tuhan, kita akan tahu di mana lintasan kemenangan. Di mana apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ndak karpe dewe. Aku giat semangat kok, aku latihan nginjil kemana-mana. Tapi itu jalan dengan ambisinya sendiri atau kehendak Tuhan. Lihat aku berhasil, gerejaku besar dan lain sebagainya. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, puji Tuhan. Tapi harus dalam kehendak Tuhan. Yohanes 7:17 itu gabung dengan Wahyu 7:17 sama ya. Yohanes ditulis Yohanes, Wahyu itu ditulis juga oleh Yohanes.
pasal dan ayatnya sama, 7:17, 7:17, Yohanes dan Wahyu. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan. Apa gandengannya di Wahyu? Kalau kita hidup dalam penggembalaan, dituntun, ya. Haleluya. Saya bersyukur kalau di sini jemaat ini setia ya. Novi ini mulai dari perut bahkan ya, mulai dari perut. Mungkin sebagai anak muda dia bisa aja kemana-mana ya. Sekarang banyak gereja yang isinya anak muda-muda semua. Tapi Tuhan cari yang setia ya, setia. Haleluya. Haleluya. Digembalakan, dituntun. Perhatikan Wahyu 7:17 itu gandeng dengan Yohanes 7:17. Gandengnya sampai di Wahyu 7:17. Digembalakan, dituntun. Haleluya. Haleluya. Sampai nanti kita masuk di dalam Yesaya 5 ayat 17 itu dalam penggembalaan. Tidak mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Nanti biar Roh Kudus sendiri yang menerangkan apa artinya cari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Kalau kita sebagai domba, kita digembalakan di padang rumputnya Tuhan. Makan rumput, bukan mencari makan. Kalau yang keliling, puter-puter akhirnya di mana-mana ndak puas itu mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Ayatnya jelas di Yesaya 5:17. Yesaya 5:17 itu akhirnya gabung dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sama 5:17, tetaplah berdoa. Gabung dengan Roma 5 ayat 17, kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Haleluya. Di Ulangan 12:1 tempat ibadah. Kita tempat ibadah itu ndak karpe dewe. Saya senang yang di sini cari, ndak, Tuhan yang menentukan tempat ibadah yang ada firman. Haleluya. Masuk nak nomor 1 nak. Yang kita ulangi sudah Yesaya 4 ayat 5, di situ tudung kemuliaan. Dibaca semua mulai ayat 2 sampai 6 ya, sudah dipeseni Bapak Gembala, hanya 5 ayat yang luar biasa di situ ya. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion. Jadi enggak di tempat, enggak di semua tempat. Di dalam lintasan kemenangan, di atas seluruh wilayah gunung Sion. Orang-orang yang sudah ditebus, dibenarkan, dikuduskan. Dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Jadi enggak sak karepe dhewe. Ngadakan pertemuan sak karepe dhewe. Semua harus atas kehendak Tuhan. Semua firman yang bilang ya, sebab itu baca firman ya. Segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu pasti ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Tudung kemuliaan kita sudah belajar, langsung nak nomor 2. Badai kemuliaan ya, ini. Saya dari kecil itu hanya punya kerinduan. Mulai baca Kejadian sampai Kejadian 5 ayat 24 saya selalu berhenti. Terus baca lagi sampai 2 Raja-Raja 2 ayat 11 saya berhenti. Apa kerinduan kita? Haleluya. Miliki kerinduan tertinggi. Haleluya. Kalau kita sudah memiliki kerinduan tertinggi, yang lain-lain itu kita tidak kepikiran sudah ya. Boleh ada, boleh tidak. Itu hanya bonus saja. Ada kemuliaan kita sudah belajar 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus. Kehidupan ini jalan terus ya. Sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu haleluya, naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Nah, Deon masih ingat waktu saya menyampaikan firman ini, Pak, masih pakai papan di sini ya, papannya sekolah minggu itu. Bagaimana kita terus mengikuti pimpinan Tuhan. Haleluya. Lanjut nak nomor 3. Ini, work for God. Kita harus kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10 itu bicara tentang kerja keras, tapi bukannya aku
tapi kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Jadi kita senantiasa nurut. Tuhan nyuruh apa, nurut. Itu kerja buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, termasuk jaga anak dan lain sebagainya. Jangan jaga anak cara biasa dan melakukan semuanya, termasuk pekerjaan rumah tangga, mungkin bersih-bersih, masak, kora-kora. Jangan kora-kora dengan cara biasa, eman-eman buang waktu ya. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Work for God. Yakub 5 ayat 17. Yakub 5 ayat 17 ini gandeng dengan Elia ya. Gandeng dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 tadi itu work for God. Apa work for God? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu kerja buat Tuhan. Bagaimana kita doa? Doanya kita nyusun permintaan kita sendiri atau kita menaikkan firman Allah sebagai doa. Bersungguh-sungguh berdoa. 77369 ini kita naikkan sebagai doa. Nanti kita akan menemukan bahwa firman ini adalah satu kesatuan yang luar biasa. Kalau kita sudah bisa menerima satu kesatuan, nanti semuanya nyambung, semuanya bicara tentang Kristus, Yesus Kristus, semua mengarah ke situ, mengarah kepada kasih karunia-Nya yang luar biasa. Haleluya. Bersungguh-sungguh berdoa. Doa itu bukan hal biasa. Doa adalah powerful act of love, tindakan yang penuh kuasa dari kasih. Kalau kita mengasihi anak, mengasihi jemaat dan lain sebagainya, anak rohani, anak jasmani, kita harus punya kehidupan doa. Jadi sering saya katakan tidak ada orang Kristen yang nganggur. Bersungguh-sungguh berdoa itu pekerjaan. Doa itu work, worship. Doa itu perang melawan kuasa kejahatan. Kita terus menang, kita melindungi anak-anak kita semua lindungi dengan doa. Doa itu bisa mengcover, bahkan bisa mengubah bukan hanya hidup kita, hidup dari orang-orang yang kita doakan. Pendoa syafaat pertama tentang doa syafaat itu di Kejadian 18 ya. Dan di situ di ayat 19 disisipkan satu ayat. Tujuannya Abraham dipilih itu untuk mengajar keturunannya untuk hidup takut akan Tuhan. Itu titipan terindah. Itu yang saya dapat Kejadian 18 ayat 19 itu adalah titipan terindah 2T. Jadi kita punya anak bukan hanya sekedar jaga biasa, kita punya tugas untuk mengajar anak-anak itu hidup dalam lintasan kemenangan, hidup dalam kehendak Allah. Haleluya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah mulai Kejadian 3:15, Matius 3:15, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Haleluya. Orang yang hidup penuh kuasa. Bagaimana hidup kita? Balik-balik kalah ya, minta ampun lagi. Ya Tuhan, saya manusia, maklum Tuhan, saya masih lemah, maklum Tuhan, saya masih belajar. Terus seperti itu atau bertumbuh ya. Saya sering katakan saya senang itu melihat pertumbuhan seorang anak mulai dari rahimnya ibu, ditenun. Dari rahim ini bayi sudah berjuang ya. Dia juga berjuang, dia menyerap makanan dari ibunya. Kita memuji Tuhan itu dari rahim terus sampai nanti lahir. Orang tuanya menyiapkan segalanya, puji Tuhan semuanya sudah disiapkan. Haleluya. Minggu, Senin besok mulai masuk untuk persiapan, dan Rebo nanti kita berdoa bersama. Karena dioperasi jam 9 ya, jam 9 Rebo, jam 9.15 kita naikkan doa di tempat kita masing-masing ya. Rebo jam 9.15 pagi. Vindo Hana siap jadi orang tua untuk menjaga titipan terindah. Keselamatan anugerah itu juga titipan terindah. Bagaimana kita menghargai orang yang hidup sembarangan itu, hidup males-malesan, hidup sembarangan, itu tidak menghargai titipan terindah. Saya paling sangat sedih kalau lihat orang malas tuh, paling sedih saya.
Saya mulai kecil, anak-anak saya puji Tuhan ya, anak-anak cucu-cucu saya itu tidak mau jadi orang gelenggang-gelenggong ya. Bahkan cucu saya yang terkecil itu selalu tanya, apa yang bisa saya kerjakan? Mulai kecil ya. Sekarang ini saya dikirimi fotonya, dia bisa ngecat itu tempat sampah itu, sama papanya dikasih solasi. Kan rumahnya sekarang puji Tuhan dapat rumah, berkat rumah ya. Kan 2435 ya. Bonkelvit itu jalannya itu namanya jalannya 35 dan rumahnya itu 24 ya, sama papanya dibikinkan solasi. Dia enggak mau nganggur ya. Dia dicat. Sungguh-sungguh kalau kerja ya. Dididik mulai kecil kalau kerja itu harus sungguh-sungguh, jangan buang waktu. Saya enggak ngelarang mainan, enggak ngelarang tidur. Mainan yang sungguh-sungguh, tidur jangan tidur malas-malasan, betul-betul tidur yang sungguh-sungguh. Jadi jangan jadi orang malas, harus kerja keras. Orang yang kerja keras tidak mungkin kerja paksa. Itu tandanya. Jadi kalau kita kerja sama ngeluh, kerjanya sama gerundel, itu kerja paksa. Ini orang malas. Orang malas itu selalu kerjanya kerja paksa. Tapi kalau orang rajin kerjanya itu kerja keras. Dia mengerjakan sungguh-sungguh, enggak ngomel, las, kora-kora lagi, cuci-cuci lagi. Itu kerja paksa namanya. Kerja paksa, kerjanya orang malas. Waktu orang Israel ditindas di Mesir. Tapi kalau orang rajin, dia akan kerja keras sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya, saya sering menyaksikan, saya kerja di mana-mana, saya tidak mau kerja separuh-separuh. Bahkan mungkin kerja di dalam rumah pun yang orang tidak lihat, mungkin hanya jaga anak pun orang tidak lihat. Banyak yang bahkan orang tua saya bilang eman-eman ya, kerja di impor ekspor, ngajar dan lain sebagainya. Saya barusan cerita sama suami saya, sampai saya itu diberi kuasa, sudah semua saya yang ngatur ya, sampai panggil notaris untuk tanda tangan bahwa semua diserahkan saya waktu itu. Itu kesempatan korupsi sangat banyak ya, tapi bagaimana kita kerja takut sama Tuhan ya. Dan sampai saat ini ya. Jadi kalau kerja, kita juga harus kerja sungguh-sungguh. Banyak yang bilang sayang kerja seperti itu ditinggal untuk jaga anak. Saya enggak ya. Orang pikir kerja seperti itu mungkin bisa dapat dolar, harus jaga anak. Haleluya. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Oke, jalan nak sekarang nak 4 nak. Saya nulisnya walk with God, tapi sama Vindo di sini ditulis work for God. Dan di situ saya dapat berkat juga ya. Jadi berjalan bersama Allah itu juga berjalan untuk Allah. Allah itu firman. Jadi semuanya dicocokkan sama firman. Saya sering bilang jalan, ngomong, setiap langkah, setiap apapun ya, kita harus cocokkan sama Tuhan. Haleluya. Waktu saya mancing yang sebelum kemarin ya, itu ketemu sama seorang ibu. Saya sering bilang ya, kalau mancing ya jangan mancing biasa ya. Saya ketemu seorang ibu, di situ saya bisa saling membagikan kasih Kristus ya. Apa hidup kita ini kita pakai untuk apa? Jangan duduk ya hanya duduk ngelihat orang mancing, nganggur-ngangguran, terus kontak sama Tuhan. Harus apa? Seperti cucu saya kalau di sini, dia selalu tanya, apa yang bisa saya kerjakan? Apa mak? Saya harus apa mak? Ya, nggak mau nganggur-ngangguran. Haleluya. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Kita harus rajin ya. Cucu saya yang kecil itu kemana-mana dia harus selalu cari meja, kursi, kertas dan pensil ya. Kalau sudah semua dia pasti duduk, pasti nulis ya. Ayo rajin, hati mempelai itu hati yang rajin. Kejadian 24 di situ Ribkah itu mempelai, itu rajin ya. Haleluya. Kejadian 24 ayat 49 gandeng dengan Lukas 24 ayat 49 sama ya. Mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, dilengkapi oleh Roh Kudus. Haleluya.
Ayo kita pakai hidup kita setiap detik, jangan buang detik-detik dalam hidup kita. Terus naikkan syukur. Hidup bergaul dengan Allah, walk with God, bergaul. Terus pakai firman. Terus merenungkan firman. Ya. Haleluya. Nanti semuanya keluar firman. Kalau ngomong mungkin kelihatannya diem, tapi keluar firman dari hidup kita. Haleluya. 5 anak sekarang. Nah ini senantiasa berjaga, Ibrani 11 ayat 5 ini gandeng dengan Henokh tadi. Kejadian 5 ayat 24 itu diulangi di Ibrani 11 ayat 5, senantiasa berjaga. Apa artinya berjalan bersama Allah? Berjalan bersama Allah itu senantiasa berjaga. Haleluya. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat. Perhatikan, karena iman atau karena perbuatan? Karena iman. Dan iman yang hidup, iman itu pasti disertai perbuatan. Jadi jangan salah ya. Bukan karena perbuatan, karena iman. Iman pun dikaruniakan. Jadi karena kasih karunia. Nuh itu karena kasih karunia. Henokh semuanya akhirnya 1 Alkitab 7:7, 36, 92 ini semuanya bicara tentang kuasa kasih karunia, kuasa kasih setia. Apa itu karunia? Karunia itu setia, firman itu setia. Jadi orang yang setia. Orang kalau bisa jadi orang yang setia, murah hati, itu karena menanggapi anugerah. Bukan karena kekuatan kita bisa setia, bisa murah hati. Itu karena menanggapi, mendengar pimpinan Roh Kudus. Jangan terus eman-eman ya, tidak murah hati, jadi orang pelit. Apa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Haleluya. Tapi juga jangan ngawur ya. Saya mendengar kesaksian seseorang, mungkin semuanya sudah tahu ya. Jadi malah ngawur ya. Tidak mungkinlah Tuhan menyuruh menceraikan istrinya yang pertama untuk menikah lagi, ini kehendak Tuhan. Itu jelas ngawur ya. Itu firman dipakai dengan dibenar-benarkan sendiri ya, pakai firman. Sebab itu tidak boleh ada dosa. Terus minta pelepas dosa. Yesus pelepas dosa. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Berkenan itu bicara tentang iman, berkenan. Baik itu bicara tentang Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kalau benar itu berbicara tentang firman. Haleluya. Berkenan iman berselubungkan matahari. Baik menurut pimpinan Roh Kudus bermahkotakan bintang. Benar, dibenarkan firman. Firman membenarkan. Yohanes 17:17. Dan kita hidup sesuai firman. Haleluya. Berkasutkan bulan. Terus pakai firman. Firman itu mengerjakan yang luar biasa dalam hidup kita. Manusia karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sering pakai pikirannya sendiri ya. Harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu, tirai yang sobek dijahit lagi ya. Kita harus takluk sama kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Kita harus rest in grace, berhenti dalam kasih karunia. Rest maksudnya terus berada dalam kasih karunia. Roma 4 ayat 16. Dibenarkan karena iman. Itulah anugerah, kebenaran karena iman. Jadi bukan kebenaran diri sendiri. Haleluya. 6 nak. 6 bertekun dan berbahagia. Haleluya. Ini definisinya bahagia ya. Saya terakhir kerja sama anak-anak ya. Saya tuh cerita ya, mama ini sekarang makin lama makin tua itu merasakan damai sejahtera itu yang tidak bisa diceritakan. Makin hari makin damai. Ada damai yang tidak bisa diceritakan. Anak saya bilang ya itu yang paling penting Ma ya. Habis itu ngomong ndak mama ini kayak orang mau berangkat aja. Habis ngomong gitu dia nyadar ndak mama kayak orang mau berangkat aja.
Saya bilang kalau mama berangkat, nggak usah pakai nangis-nangis ya. Semua itu sudah diatur Tuhan sempurna ya. Lu nggak selak nemoni putu, itu semua sudah diatur Tuhan. Jadi manusia ini jangan terus ngeyel, Tuhan jangan dulu Tuhan, saya mau lihat cucu misalnya gitu ya, ngotot. Semua harus dalam kehendak Tuhan. Itu doa yang paling cocok sama firman, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Bapa muliakanlah namamu. Yakobus 1 ayat 25, bertekun dan berbahagia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Firman. Kita kalau baca itu kita harus teliti, kita cocokkan, jangan dicocokkan sama dirinya sendiri ya. Kita cocokkan dari ayat ke ayat. Jadi makanya saya tuh sering pesen baca firman ya. Saya sampai Tuhan tolong Tuhan. Itu di YouTube gitu ya, kesaksian orang yang terkenal, pasti tahu semualah. Menikah lagi tapi menyalah-nyalahkan istrinya yang pertama ya. Istrinya yang pertama yang tidak bisa masak kah, yang ini kah, yang itu kah. Jadi saya harus menikah dengan yang kedua, sudah cocok kok saya sama firman. Tiap hari menulis firman, tiap hari nulis firman. Tiap lembar itu mengeluarkan buku yang isinya firman. Kalau kita tidak baca firman, kita pikir iya ya. Nah, sebab itu kita harus pegang yang asli. Takkan kulepaskan, tadi kita sudah nyanyi, pegang yang asli. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Habis dengar, ya betul. Lupa lagi ya. Bukan seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Seperti 1 Korintus 10 ayat 24. Kita harus mencari keuntungan orang lain. Itu firman yang bilang. Jadi kita memikirkan keuntungan orang lain. Saya sering bilang sama Bapak Gembala dulu waktu saya sekolah. Saya kalau sekolah itu disiapkan Bapak saya tuh pensil banyak ya. Setip itu penghapus tuh banyak gitu ya. Itu dari kecil saya dididik. Nanti kalau ada teman-temannya yang mungkin pensilnya ketinggalan atau penghapusnya ketinggalan, memikirkan orang lain. Sampai saya ngajar itu kotak saya itu besar ya. Saya isi macam-macam ya. Kapur itu dulu pakai kapur ya. Kapur sudah banyak. Pensil 2B untuk anak-anak ujian tuh saya siapkan banyak. Sampai ada anak yang enggak bawa pensil 2B, saya bisa siap. Dari mungkin hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Dan Tuhan akan memelihara kita. Kita memikirkan orang lain. Tuhan itu akan memikirkan kita dengan lebih-lebih lagi. Saya lihat seperti anaknya Vindo ini. Dia masih di dalam. Orang tuanya sudah nyiapkan semuanya lengkap. Itu masih orang tua jasmani. Saya bilang sama anak-anak, bagaimana Tuhan menyiapkan Taman Eden itu ya. Sampai Kejadian 2:15 ditempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Sudah ada semua. Untuk nyirami keluar air. Belum turun hujan tapi ada keluar air seperti kabut, seperti embun. Untuk menyirami tanaman. Tuhan itu sudah memikirkan semuanya. Mari kita terus bersyukur ya. Ini tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia pasti apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi dites. Tiap hari kita itu makin sumpek atau makin bahagia. Haleluya. Bukan berarti kita terus cari bahagia diri kita sendiri. Kalau kita lihat orang yang salah dalam tanggungan kita, kita diem aja. Sudahlah, cari amannya diem aja. Nggak usah dibilangi ya. Kalau masih ada yang perlu dinasehati ya. Ditegur, perlu ditegur kalau itu bagian kita. Tapi harus dalam lintasan kemenangan. Jangan setiap orang ketemu salah ditegur. Kalau bukan itu, bukan lintasan kemenangan, itu namanya cari molo ya. Loh, orang itu salah, Bu Henry ya harus ditegur. Lah itu tugasmu ndak, Tuhan suruh ndak ya. Itu lintasan kemenangan. Haleluya, kita akan terus belajar mencocokkan hidup kita dengan firman. Haleluya. Udah ya. Sekarang bersabar sama berhikmat, Nak. Waktunya habis, bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala. 7 bersabar dan berhikmat, Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar
dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru. Bersabar itu apa? Bersabar itu meneguhkan hati. Jangan khawatir, meneguhkan hati pun diberi sama Tuhan. Nomor 8, diperkuat dan diteguhkan, Ibrani 13 ayat 9. Bu Henry, bagaimana cara meneguhkan hati? Dikasih sama Tuhan, pakai firman ya. Ibrani 13 ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat. Itu artinya Tuhan yang memberi kekuatan dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Banyak orang yang keleleng cari seminar-seminar macam-macam supaya bisa gini. Semua itu firman yang memberi kekuatan ya. Firman nanti menguatkan kita, diperkuat bukan dengan berbagai macam harus ini ya. Ada macam-macam supaya suaminya tidak kena orang lain tuh harus gini. Itu semua itu kuasa Tuhan yang menentukan. Pakai firman ya. Haleluya. Kemuliaan kekal nomor 9. Nah ini ya, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ini kuncinya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kita dipanggil kemana? Kepada kemuliaannya yang kekal. Kemuliaan kekal, kemuliaan Allah yang kekal. Itu tujuan panggilan. Jadi lintasan kemenangan, kehendak Allah ini arahnya adalah kemuliaan kekal. Kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada perkara yang kekal. Haleluya. Jangan dipandang yang di dunia ini. Di dunianya hidupnya seperti itu. Mana bisa memuliakan Tuhan? Miskin gitu. Miskin bisa tidak memuliakan Tuhan? Bisa. Kalau dia hidup dalam lintasan kemenangan. Meskipun kaya, kalau bukan dalam lintasan kemenangan, dia tidak akan memuliakan Tuhan ya. Tujuan akhirnya, haleluya, akan pasti ya di situ. Perhatikan di sini, melengkapi. Jadi kita itu dilengkapi semua ya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Rangkap 4 tudung, rangkap 4. Kita itu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Kita bisa berdiri teguh di atas bulan, berkasutkan bulan, berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang. Haleluya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dunia ini memang lembah air mata, lembah penderitaan. Masalah yang kita hadapi, mungkin ngadepi orang yang macam-macam, yang kita mungkin membuat kita itu sedih melihat mereka. Penderitaan itu hanya seketika. Ayo ngomong dulu satu kata ini, biasanya saya suruh ulangi supaya kita kuat ya. Seketika, ayo, seketika, haleluya. Penderitaan seketika. Kalau kita keadaannya kita diberkati macam-macam, nggak usah seneng-seneng, nggak usah terlalu seneng. Itu seketika, titipan. Sebetulnya berkat itu adalah titipan untuk kita menjadi berkat. Jangan buat saya sendiri, amblas sudah. Kalau kita diberkati itu untuk menjadi berkat, haleluya. Haleluya. Tudung badai ya, pada minggu pagi kembali ya. Sudah ya, nanti dirangkumannya nanti YouTube-nya kalau masuk bisa diulangi di YouTube. Saya nanti masukkan semuanya, saya kirim di YouTube dan lain sebagainya. Kita ulangi dan kita terima tudung badai ya. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Kita memiliki macam-macam tudung ya. Seperti kalau kita belajar kemah tabernakel ya, itu kemah tabernakel itu ada 4 tudungnya ya. Haleluya. Ya, kita tidak sempat belajar, ada 4 macam tudung. Haleluya. Itu luar biasa ya. Jadi termasuk yang sudah kita pelajari tadi ada 3 macam ya. Mungkin nanti minggu depan bisa di 2 minggu lagi mungkin
bisa ditambahi 1 tudung lagi, ya. Haleluya. Dan tudung kemuliaan itu, ya, pada hari ini kita menerima berkat, ya. Haleluya. Tudung kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Ya, di akhir zaman ini kita yang hidup takut sama Tuhan, itu tudung-tudung itu menjadi pelindung kita, penolong kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya, justru di zaman pandemi ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh makin diberkati, ya, makin diberkati, tidak makin kurang. Karena apa? Firman Tuhan sudah mempersiapkan, ya. Masuk tahun Yobel itu dikatakan nanti mau masuk tahun Yobel itu berapa tahun sebelumnya sudah dipersiapkan untuk sampai hari ke-8, ya. Hari ke-6 sudah disiapkan, 7, 8 itu disiapkan semua. Seperti tadi istri saya menceritakan, anaknya Vindo belum lahir aja semua disiapkan, ya. Itu anak jasmani. Masuk anak rohani sama Tuhan tidak diatur sempurna. Mari percayalah pada firman, taati. Meskipun kita ini harus gini, sudah taati dah. Nurut aja, pasti enak. Ya, enake nembe mburine. Jangan sampai sebentar lagi kekacauan seluruh dunia datang, kita hanyut, iman kita hilang. Wis gak Tuhan-Tuhanan. Oh, padha duwe soro lho. Dole kerjaan soro, semua soro. Karena apa? Salahnya sendiri. Dari awal-awal sudah diberitahu. Ya. Hamba Tuhan menyampaikan firman itu supaya firman itu melekat, ya, di hati kita masing-masing. Ditaati. Sejak dulu mestinya. Sejak percaya, mulai dari sekolah minggu, ya. Itu mulai ditanamkan terus. Ya. Haleluya. Dan nanti sampai pada akhirnya, ya, orang yang percaya dan taat malah tidak akan goyah. Ya, haleluya. Ya, sekarang ini semua serba naik, ya. Ya, haleluya. Bagaimana saudara-saudara? Apa ikut bingung? Apa ikut sambat? Cerita iki naik. Cerita sana iki naik. Atau gitu? Atau bagaimana? Puji Tuhan. Semua naik, kita naik di atasnya yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Ya. Sebab firman Allah itu hidup. Ya, haleluya. Jadi kalau tidak nurut, ya nanti, ya, resikonya besar. Ya. Terseret arus dunia ini. Semua pada pusing, bingung, ngomel-ngomel, ikut nanti semua, katut. Ya. Tapi orang yang punya firman, ya, dia bersyukur. Dan tetap bisa bersyukur. Haleluya. Sebab tudung Allah, ya, menyelimuti kita semua. Haleluya. Untuk mengatasi akhir zaman ini. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini, tapi kami yakin suara Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami tetap berpegang pada firman Allah, taat, setia, tekun, sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Haleluya. Dengan mengabaikan, haleluya, pikiran kami, hati kami, tapi kami hanya percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak pakai pikiran kami sendiri, haleluya, yang seringkali menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, dan macam-macam problem yang lain. Tapi kami hanya mau percaya kepada firman Allah. Firman Allah hidup, firman Allah itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua mata pun. Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi karena firman yang hidup, yang kami taati, itu bisa menjadi sumber berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kekuatan untuk mentaati melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hancurkan, singkirkan tipu daya iblis, sehingga kami tidak menuruti suara iblis, suara daging kami, atau suara orang banyak, tapi kami hanya menuruti suara firman Allah, suara Roh Kudus. Kami mau taati itu semua dengan iman. Kami jangan jalani dengan iman. Kami akan membuktikan, haleluya, kami mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini.
Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami berdoa juga Tuhan untuk anak Hana yang akan masuk ke rumah sakit untuk operasi hari Selasa malam mulai masuk, kemudian Rabu pagi akan menjalani operasi sesar. Tuhan, kami serahkan anak Hana ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati. Dokter-dokter yang menangani, suster-suster yang menangani, semuanya Kau pakai dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, sehingga Hana bisa melahirkan dengan baik dan anaknya juga sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini, pagi hari ini, kami sekeluarga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga, yang indah, yang heran. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih di Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Haleluya, Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi sampai di rumah dengan selamat. Haleluya, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai tiap saat, tiap waktu, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, Tuhan beserta. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah umat-Mu yang sedikit ini untuk semuanya taat sampai pada akhirnya, sehingga semuanya boleh lulus. Haleluya, tidak ada yang ketinggalan, semuanya masuk surga saat Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, dan jadikan Tuhan umat-Mu di tempat ini menjadi berkat buat keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.